Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan burung perkutut setelah mabung atau setelah brodol atau setelah rontok bulu. Bagaimana perawatan burung perkutut bila setelah mabung atau setelah rontok bulu. Simak video saya sampai habis dan jangan di skip nanti kalau gagal paham. Dan tak lupa pula saya ucapkan, saya doakan semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan selalu, diberi banyak rezeki yang berlimpah, yang barokah, dan diberi kesuksesan selalu untuk kita semua. Dalam perawatan burung perkutut yang lagi mabung atau habis mabung, di sini ini kan perkutut saya kan habis mabung ini, habis mabung, dan perawatannya yang perlu kita hadapi atau kita perawatan sehari-hari, yaitu adalah yang tadinya gacor, yang tadinya nggayer, manggung, banyak penyebab atau pas waktu tidak brodol atau tidak manggung itu dia nggayer selalu, dia manggung selalu di setiap saat, dan bila digantang selalu bunyi, selalu manggung di setiap saat. Tetapi setelah mabung kok perawatannya beda, hasilnya beda, istilahnya itu setelah mabung kok tidak manggung, tidak nggayer, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena karena burung kalau setelah mabung itu perawatannya haruslah jangan langsung dijemur ya, jangan langsung dijemur. Karena apa? Bulu-bulu burung perkutut ini masih basah, istilahnya masih belum mabung sempurna lah, istilahnya seperti itu. Masih banyak bulu yang masih basah, bulu masih ngebung-ngebung, jadi masih ngerebung-rebung di sayap kiri maupun sayap kanan, dan bulu masih belum kuat, belum kuat, dan untuk penjemurannya itu belum kuat dijemur untuk lama. Atau kalau dijemur untuk sebentar saja nggak apa-apa, sekitar seperempat jam, setengah jam itu nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Dan bulu masih istilahnya itu masih banyak ketombe yang dari rebungan-rebungan itu mengelupas, jadi berketombe lupasan rebung-rebung itu. Jadi tahap satu tadi jangan langsung dijemur, istilahnya seperti itu untuk burung perkutut yang habis mabung. Yang kedua, jangan langsung bulu tua ini langsung dijemur, istilahnya itu kalau bulu sudah tua baru bisa dijemur begitu. Dan yang kedua, jangan langsung diadu, istilahnya mentalnya kan belum stabil, mentalnya belum masih dia istilahnya masih habis sakit lah, istilahnya mabung kan dia sakit, jadi habis brodol itu burung sakit. Jadi jangan langsung diadu, jangan langsung istilahnya dijejer-jejer untuk bertarung atau fighter seperti itu. Karena apa? Mempengaruhi mental burung perkutut. Kalau burung perkutut itu masih habis mabung, bila diadu mentalnya malah tambah ngedrop, nanti malah kena hatinya, mental di hati itu malah tambah ngedrop seperti itu. Dan mental burung jadi hilang karena burung perkutut itu belum fit, belum sempurna sembuh untuk mabungnya atau brodolnya seperti itu. Jadi jangan diadu dulu, karena untuk proses jangka pendek ini bagus untuk anggungan atau gayernya kalau diadu. Tetapi untuk jangka panjang itu dia malah tambah ngedrop. Jadi semakin hari itu bukan tambah bagus, malah tambah ngedrop atau tambah mentalnya tidak bagus atau mentalnya down seperti itu. Jadi jangan buru-buru di track atau diadu seperti itu. Dan ditempatkan burung perkutut yang habis mabung habis brodol ini ditempatkan yang tempat yang nyaman, yang sejuk, yang tempat yang tidak bising atau lain sebagainya. Jadi ditempatkan sendiri di tempat yang nyaman, semisal dikasih kamar sendiri, sedangkan di ruangan sendiri, atau di tempat diasingkan dari perkutut yang dia udah manggung, gacor, nggayer, dan lain sebagainya. Jadi ditempatkan disendirikan, istilahnya disendirikan di ruangan sendiri seperti itu. Jadi jangan langsung diadu atau langsung dibawa ke arena kontes, entah itu di labber latihan bersama atau labers latihan prestasi, atau ke lomba nasional, regional, maupun lomba-lomba yang lain lah. Istilahnya jangan langsung diadu, istilahnya kalau langsung diadu nanti malah drop mental,
dari hari ke hari bukanlah tambah bagus, malah tambah ngedrop seperti itu. Dan yang ketiga itu berikanlah makanan yang bergizi. Karena untuk apa? Memberikan makanan bergizi untuk burung perkutut yang lagi mabung atau yang lagi ngurak atau yang lagi brodol itu membuat asupan-asupan gizi tersebut untuk pertumbuhan bulu burung perkutut tersebut untuk tambah sempurna, tambah bagus, tambah mengkilap, tambah kuat dan lain sebagainya. Semisal kita beri millet putih yang bagus, yang bersih, yang higienis, kita beri otek atau juawut yang bersih, yang bagus, dan yang recommended lah, yang istilahnya yang bersih, higienis juga lah, seperti itu. Dan kita juga bisa beri biji sawi, kita juga bisa beri kacang hijau, ketan hitam dan lain sebagainya. Dan kacang hijaunya itu direbus dulu sekitar 5 jam sampai 6 jam atau 7 jam hingga empuk baru diloloskan. Untuk apa? Karena proteinnya tinggi, vitaminnya tinggi, untuk memperkuat bulu-bulu burung perkutut, untuk memperindah bulu-bulu perkutut, agar supaya burung perkutut itu tumbuh mabungnya, tumbuh bulunya itu tumbuh pas habis brodol itu tumbuhnya tambah bagus, tambah sempurna seperti itu. Dan yang keempat itu berikanlah minyak ikan. Kenapa harus diberi minyak ikan? Karena di situ banyak kandungan vitamin E yang bagus untuk memperindah, untuk mempercantik, untuk memperkuat bulu burung perkutut tersebut. Jadi minyak ikan itu sangat bagus untuk pertumbuhan bulu perkutut, dan untuk kulit burung perkutut juga bagus karena vitamin E-nya itu sangat bagus. Dan bulu-bulu di burung perkutut ini halus, istilahnya seperti itu. Bulu di perkutut di sini di sayap maupun itu dia akan halus dan akan istilahnya itu dia tidak istilahnya halus banget lah itu ya, keset lah istilahnya seperti itu kalau bahasa Jawanya. Ini dan halus bila dikasih minyak ikan. Jadwal pemberian minyak ikan bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali, tergantung kebiasaan burung perkutut atau pemberian kita untuk memberikan ke burung perkutut tersebut. Itu yang keempat tadi adalah pemberian minyak ikan, karena memperindah bulu burung perkutut dan memperkuat bulu burung perkutut dan mengkilaukan atau istilahnya yang bulu-bulu perkutut yang tadinya kusam, yang tadinya istilahnya acak-acakan, dia tambah indah, tambah rapi, tambah keset dan mengkilau, berkilat dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu burung perkutut itu kalau bisa disendirikan, karena dari tempat-tempat yang bising atau dari tempat-tempat yang banyak anggungan, yang burung-burung perkutut yang lebih tua, yang lebih gacor, kita harus disendirikan. Tadi yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, harus disendirikan di tempat-tempat yang istilahnya di tempat sendiri, entah itu di belakang rumah, entah itu di teras tapi sendiri, atau di kamar sendiri atau ruangan sendiri seperti itu. Karena kalau didekatkan di burung-burung yang lebih tua, karena mentalnya kan belum stabil, masih labil kan burung perkutut. Kalau lagi brodol, habis ngurak, habis nganu, istilahnya kita harus sabar. Kalau tidak sabar nanti hasil efek kebelakangannya nanti malah burung tambah rusak. Seperti banyak teman-teman yang curhat, banyak subscriber saya yang juga bercerita, habis brodol, Mas, habis brodol kenapa ya bulu burung perkutut saya kok tidak gacor seperti sedia kala. Sebelum mabung, sebelum brodol itu gacornya setiap hari bunyi, tetapi habis brodol kok belum bunyi. Dikarenakan apa? Karena ada banyak faktor, ada faktor perawatan, ada faktor mental, ada faktor dia lagi sedang sakit, ada faktor cuaca dan lain sebagainya, ada faktor lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kita harus cermat untuk mensiasati atau untuk mencermati faktor apa yang cocok untuk burung perkutut kita, agar tidak supaya setelah mabung itu tetap kembali seperti semula, seperti itu. Jadi dipulihkan kembali seperti semula. Bagaimana caranya hanya kita yang tahu, karena burung perkutut kita hanya kita yang tahu perilakunya, hanya kita tahu sendiri kesehariannya, perilakunya gimana, tipe burung bagaimana dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi harus kita sendiri yang tahu untuk perawatan burung perkutut yang habis mabung atau habis ngurak, seperti itu.
Yang penting itu harus disediakan selalu makanan-makanan yang bergizi, dan harus disediakan selalu kalau bisa juga sediakan asinan, karena asinan itu banyak mengandung vitamin D untuk memperkuat juga tulang-tulang tulang-tulang burung perkutut, dan untuk tulang-tulang burung perkutut itu sendiri. Jadi seperti asinan tulang ikan sotong dan lain sebagainya, itu untuk memperkuat lah istilahnya seperti itu. Banyak juga kong mania atau teman-teman perkutut mania juga bertanya, Mas, burung perkutut kok habis mabung kok beda hasil ya, seperti itu tadi. Saya menjelaskan, jadi ada faktor satu tadi, jangan langsung dijemur terlalu lama kalau burung perkutut habis mabung, karena bulu burung perkutut itu masih muda, bulu perkutut itu belum kuat istilahnya seperti itu. Kalau dipaksakan untuk dijemur lebih lama, nanti malah bulu perkutut itu agak keriting-keriting, itu agak kebalik-kebalik seperti itu. Jadi harus dibiasakan penjemurannya sekitar 5 menit, seperempat jam, setengah jam, itu jangan lama-lama lah istilahnya seperti itu. Yang kedua adalah jangan langsung diadu, jangan langsung ditrek atau jangan langsung dibawa ke lomba, karena mental burung perkutut itu belum siap banget untuk menghadapi burung perkutut yang sudah siap, dan dia malah kalau terdengar burung perkutut yang gacor nanti malah bisa ngedrop atau malah bisa ngedon seperti itu ya. Harus paham ya sampai sini ya. Jadi jangan sampai burung perkutut habis mabung, kan dia habis sakit, belum mentalnya itu belum terbentuk dengan sempurna atau bulunya belum sempurna juga. Dia kalau dipaksa, apalagi pas masih ada rebung-rebung di sayap atau di ekor atau di bagian tubuh burung perkutut itu, dia akan sakit. Mau bunyi aja kan, dia kan yang buat bunyi kan juga ekornya atau sayapnya juga ikut mengepak-ngepak dan lain sebagainya, dia juga sakit. Jadi jangan langsung diadu dulu. Yang ketiga tadi, akan berikanlah minyak ikan dan berikanlah makanan yang bergizi untuk burung perkutut tersebut, dan disendirikan seperti itu. Jadi perawatan burung perkutut yang lagi mabung atau habis mabung, jangan langsung diadu, jangan langsung dijemur terlalu lama, dan berikan makanan yang bergizi, berikan minyak ikan, dan disendirikan di tempat yang tenang seperti itu. Jadi garis besarnya itu kita harus sabar, kita harus rawat dengan burung perkutut itu, jangan diadu, dan tetap ditempatkan, disendirikan, dan diberi makanan yang bergizi seperti itu ya. Semoga saya paham ya sampai sini ya. Jadi ada 5 yang saya sebutkan di sini. Sebenarnya masih banyak saya sebutkan untuk perawatan burung perkutut yang lagi mabung atau lagi brodol, tetapi saya sebutkan di sini 5 saja, karena nanti kalau kepanjangan videonya nanti juga kurang bagus lah untuk mendengarkannya. Dan video yang selanjutnya akan saya jelaskan lagi dengan pola-pola perawatan keseharian burung perkutut yang entah itu lagi perawatan perkutut pagi hari, siang hari, sampai sore hari yang saya gunakan atau saya terapkan atau teman-teman gunakan, dan tetap selalu komen di bawah ini untuk masukan-masukan untuk perawatan burung perkutut di setiap harinya seperti itu. Dan semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi banyak rezeki, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan selalu untuk kita semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam komania, salam silaturahmi, salam persahabatan, salam guyub rukun selalu, salam perkutut mania, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.